Bayangkan berdakwah selama 950 tahun, namun hanya segelintir orang yang mendengar seruanmu. Inilah perjuangan seorang ayah, seorang nabi, yang hampir kehilangan harapan, namun imannya tak pernah padam. Ketika dunia ditenggelamkan air mata, kisah Nabi Nuh dan ujian iman terbesar dari keturunan nabi-nabi sebelumnya, hadirlah Nuh. Selama hampir 1000 tahun, ia menyaksikan dunia perlahan berubah. Menyaksikan penyembahan berhala, Wad, Suwa, Yahuds menggantikan cahaya tauhid. Kekayaan dan kezaliman menjadi ukuran kemuliaan, sementara orang-orang miskin dan lemah diinjak-injak. Di tengah kegelapan itu Allah mengutusnya sebagai pembawa lentera. Dengan kesabaran tak terbatas, Nuh mengajak kaumnya. Ia berteriak dalam keramaian dan berbisik dalam kesendirian. Mintalah ampun kepada Tuhanmu, katanya. Dia akan menurunkan hujan keberkahan, melimpahkan rezeki dan mengalirkan sungai-sungai kehidupan. Tapi yang ia terima cemoohan. Mereka merendahkannya, merendahkan pengikutnya yang sederhana. Kami tidak melihat kamu melainkan seorang manusia seperti kami. Sanggah mereka. Iman mereka telah dikubur oleh kesombongan. Hati seorang nabi pun punya batas. Dalam doanya yang mengharukan, Nuh berseru kepada Allah tentang kaumnya yang menutup telinga dengan jari dan menyelubungi wajah dengan kain. Maka datanglah perintah yang tak terduga. Buatlah kapal. Di tengah gurun yang tandus jauh dari lautan, Nuh dan segelintir orang beriman mulai memahat kayu. Setiap pukulan palu adalah ejekan bagi orang kafir. Namun setiap ikatan papan adalah bukti ketaatan yang tak tergoyahkan. Kalian mengejek, kata Nuh. Kelak kalian akan tahu siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan. Maka tibalah hari yang ditakdirkan. Air bah dari langit dan bumi bersatu dalam amukan yang mengguncang. Kapal itu, yang menjadi bahan tertawaan, kini menjadi istana keselamatan. Nuh mengumpulkan setiap jenis makhluk berpasangan dan setiap hati yang beriman. Mereka naik dengan menyebut nama Allah, karena hanya dialah yang menggerakkan dan menghentikan kapal ini. Tapi ada satu hati yang tertinggal. Hati seorang ayah untuk putranya sendiri. Anakku, naiklah ke kapal, seru Nuh. Namun sang putra dalam kedurhakaannya lebih percaya pada puncak gunung daripada janji Allah. Ia tenggelam dalam kesombongannya sendiri, mengajarkan pada kita pelajaran yang paling pahit, bahwa ikatan darah takkan pernah menyelamatkan siapapun jika ikatan iman telah terputus. Bahkan seorang nabi pun tak bisa memohonkan keselamatan bagi yang ingkar. Dan setelah badai berlalu, setelah air mata dan air bah surut, datanglah ketenangan. Turunlah wahai Nuh dengan selamat sejahtera dan keberkatan dari kami. Di tanah yang baru ini, dari benih kesabaran dan ketaatan yang hampir pupus, kehidupan dimulai kembali. Kisah Nuh bukan sekadar tentang banjir besar. Ini adalah cermin bagi kita semua. Dunia kita mungkin tidak ditenggelamkan air, tetapi seringkali ditenggelamkan oleh keserakahan, keegoan dan kelalaian. Kapal kesabaran dan ketakwaan apa yang sedang kita bangun hari ini? Siapkah kita naik ke dalamnya meski seluruh dunia menertawakan kita? Renungan ini bukan akhir. Bagikan kisah ketabahan Nabi Nuh ini kepada seseorang yang mungkin sedang kehilangan harapan. Like video ini jika kamu terinspirasi dan subscribe untuk mendapatkan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Yang terpenting, jadilah pembangun kapal imanmu sendiri. Dengan satu kebaikan, satu kesabaran dan satu doa setiap harinya. Karena sejarah membuktikan, hanya yang berpegang teguh pada kebenaran yang akan selamat mengarungi samudera ujian kehidupan.